Hai semua, Mas Astro di sini. Ini adalah info peluncuran yang terjadi pada pekan ini dari tanggal 12 sampai 17 Januari 2025. Highlight kita pekan ini adalah peluncuran Blue Ghost Mission 1 dan Hakuto R M2 untuk misi pendaratan di bulan sebagai bagian dari program CLPS Artemis. Peluncuran perdana New Glenn sebagai pesaing Starship berhasil capai orbit tapi gagal mendaratkan booster. Peluncuran Starship Test Flight 7 yang berakhir spektakuler. Nanti ketiganya kita bahas secara detail ya, jadi simak videonya sampai tuntas. Oke, langsung saja kita mulai peluncuran pertama pada 13 Januari 2025. China Rocket Zheilong 3 Senti Space 1 diluncurkan dari Bandar Antariksa Haiyang, lepas pantai kota Shandong, China. Membawa 10 satelit komersial untuk perusahaan provider navigasi yang berbasis di Beijing, di mana peluncuran 10 satelit ini adalah bagian dari rangkaian jaringan yang nanti akan berjumlah total 160 satelit di orbit dekat. 14 Januari 2025, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 12 dan 4 diluncurkan dari pad SLC-40 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika, Cape Canaveral, negara bagian Florida. Membawa 21 satelit Starlink untuk melengkapi jaringan konstelasi satelit Starlink di grup 12 dan 4 di orbit dekat. Booster yang digunakan berseri B1080 telah terbang sebanyak 15 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship A Shortfall of Gravitas. 15 Januari 2025, SpaceX Falcon 9 Transporter 12 diluncurkan dari pad SLC-4E di basis Angkatan Antariksa Amerika, Vandenberg, negara bagian California. Membawa 131 satelit berbagai ukuran seperti satelit kecil dan CubeSat dari berbagai entitas untuk program SpaceX bernama Rideshare. Jadi Rideshare ini adalah program yang dibuat oleh SpaceX untuk kalangan kere-hore seperti perusahaan kecil, kampus, komunitas, dan lain-lain yang ingin mengirim satelit mereka ke orbit. Dengan adanya program ini tentu saja akan sangat membantu ya, karena tarif peluncuran Falcon 9 yang sebesar 50 juta dolar atau sekitar 800 miliar rupiah bisa dibagi bersama sesuai ukuran satelit yang ingin dibawa, yang bisa semurah 5 miliar saja. Tujuannya ke orbit sinkron matahari. Booster yang digunakan pada peluncuran kali ini berseri B1088 telah terbang sebanyak 2 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di landing zone 4 Vandenberg. Peluncuran kedua di hari yang sama, 15 Januari 2025, SpaceX Falcon 9, Blue Ghost Mission 1, dan Hakuto R M2 atau Resilience. Diluncurkan dari pad LC-39A di Pusat Antariksa Kennedy Space Center, negara bagian Florida. Membawa 2 wahana pendarat bulan bernama Blue Ghost Mission 1 dari Firefly dan Hakuto R Mission 2 atau disebut Resilience dari iSpace Jepang. Jadi 2 misi ini adalah bagian dari program CLPS atau Commercial Lunar Payload Services dari NASA yang menjadi rangkaian program Artemis, di mana di dalamnya ada misi pengujian, penelitian, serta pembangunan sistem dan infrastruktur yang hampir seluruhnya dikerjakan oleh perusahaan swasta. Tujuannya untuk memaksimalkan dan mendapatkan efisiensi terbaik dengan biaya yang jauh dapat ditekan dalam program basis permanen di bulan oleh Artemis. Pendekatan seperti ini sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pihak Cina, di mana seluruh sistem pengujian, penelitian, dan pembangunan infrastruktur misi pendaratan di bulan dilakukan oleh pemerintah. Ya, walaupun bahkan sampai saat ini belum punya nama resmi ya, tapi setidaknya sudah ada gambaran seperti apa infrastrukturnya. Fokus kembali pada misi ini, yang pertama ada wahana Blue Ghost Mission 1 dari Firefly. Sesaat sampai ketinggian yang ditentukan, wahana Blue Ghost 1 menjadi yang pertama untuk melakukan prosedur pemisahan sesuai dengan konfigurasi bawaan stage atau bagian kedua Falcon 9, dan akan secara mandiri melakukan perjalanannya yang akan memakan waktu 45 hari untuk sampai ke bulan dan akan mendarat di kawasan Mare Crisium. Jika berhasil mendarat, Blue Ghost 1 akan melakukan berbagai penelitian ilmiah yang akan menjadi data tambahan yang sangat penting untuk mendukung program Artemis di masa mendatang. Wahana kedua bernama Hakuto R Mission 2 atau Resilience dari iSpace Jepang menjadi yang kedua untuk dilepas dan akan menjalani jalurnya sendiri, di mana diperkirakan Resilience akan tiba di bulan antara 4-5 bulan mendatang.
Perbedaan waktu tiba di bulan oleh dua wahana yang diluncurkan dengan roket yang sama disebabkan kemampuan teknologi antara dua perusahaan tersebut. Di mana sebenarnya NASA juga tidak keberatan ya, dan ingin memfokuskan pada hasil yang didapat. Resilience akan mendarat di bulan di wilayah Mare Frigoris, di mana sama seperti Blue Ghost 1, misi ini akan melakukan berbagai penelitian ilmiah untuk memperkaya data program Artemis. Hal yang membedakan antara Blue Ghost 1, Resilience akan memiliki wahana penjelajah tambahan atau rover yang mendukung misi sekaligus melakukan pengujian teknologi untuk iSpace. Hakuto Air Mission 2 akan menjadi wahana kedua oleh iSpace untuk misi pendaratan di bulan setelah sebelumnya Hakuto Air Mission 1 pada 2003 lalu mengalami kegagalan dan kehilangan kontak dengan wahana pada detik-detik terakhir 10 meter dari permukaan bulan. Dari hasil kegagalan Hakuto Air Mission 1, misi ini memiliki tingkat optimisme yang lebih baik dan diharapkan mampu menyelesaikan misi dengan sempurna, sehingga membantu memberikan data tambahan yang bermanfaat untuk misi Artemis. Pada misi peluncuran kali ini, SpaceX menggunakan booster berseri B1085 telah terbang sebanyak 5 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship Just Read the Instructions. 16 Januari 2025, Blue Origin New Glenn Blue Ring Pathfinder diluncurkan dari pad LC-36 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika, Cape Canaveral, negara bagian Florida. Sebagai bentuk apresiasi atas peluncuran pertama, kita simak dulu detik-detik peluncurannya selama beberapa saat tanpa narasi. Big water start. That's a big water command. There's a water deluge. Here we go, New Glenn. It's time to do this. Let's light this candle. Autopilot enabled. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Lift off. All 7 engines at full thrust. Chamber pressures are good. Vehicles cleared the tower. Now passing 18 seconds into flight. Engine chamber pressures look good. 27 seconds in, vehicles now begun the pitch roll maneuver to point down range. Body rate responses are nominal. Chamber pressures continue to look good. Now 40 seconds into flight. Oh my God! End of roll, strakes now level. Chamber pressures continue. Momen bersejarah untuk Blue Origin semenjak perusahaan ini didirikan 25 tahun lalu dan 12 tahun masa pengembangan akhirnya tercipta di hari ini, di mana mereka pertama kalinya meluncurkan roket andalan bernama New Glenn yang namanya diambil dari nama astronot Amerika pertama dan manusia kedua setelah Yuri Gagarin yang melakukan orbit di luar angkasa bernama John Glenn. New Glenn sendiri merupakan roket dengan klasifikasi roket kelas super berat atau disebut juga sebagai Super Heavy Lift Launch Vehicle, di mana sepanjang sejarah keberadaannya hanya ada 6, yang diantaranya Saturn V, N1, Energia, SLS, Starship, dan sekarang New Glenn. Dengan keberadaannya, roket ini nantinya akan menjadi pesaing utama Starship dalam eksplorasi antariksa, yang secara kebetulan juga New Glenn ikut menjadi bagian program CLPS NASA untuk program Artemis. Karena tidak hanya Starship-nya SpaceX, di mana New Glenn-nya Blue Origin ini juga mendapatkan kontrak CLPS yang sama untuk wahana pendarat manusia di permukaan bulan yang mereka namai sebagai Blue Moon. Kedua perusahaan ini nantinya akan mendemonstrasikan sistem dan metode mana yang paling terbaik untuk program basis permanen di bulan, sehingga mendapatkan porsi kontrak yang lebih banyak dari NASA. Pendekatan NASA saat ini memang berbeda ya dengan apa yang dilakukan 50 tahun lalu pada program Apollo, di mana sekarang NASA hanya menganggarkan kontrak dan memberikan target misi, lalu memberikan perusahaan-perusahaan swasta ini berjibaku di antara mereka untuk mendapatkan hasil terbaik dengan biaya paling efisien. Kembali pada momen peluncuran kali ini yang walaupun beberapa hari ke belakang sempat terjadi beberapa kali penundaan ya, tapi akhirnya dapat lepas landas secara sempurna. Memiliki karakter penerbangan seperti Falcon 9-nya SpaceX, booster New Glenn juga mampu kembali mendarat di tempat yang ditentukan, yang dalam hal ini direncanakan akan mendarat di drone ship bernama Jacqueline, yang telah menunggu di Samudra Atlantik Utara.
Tapi sayangnya saat telah bersiap untuk melakukan pendaratan pada masa penerbangan menit ke-8 pada ketinggian 25 km, booster New Glenn ini dinyatakan lost contact ya, dan gagal mendarat kembali ke drone ship. Kejadian seperti ini sebenarnya bukan kegagalan ya, tapi suatu yang sudah menjadi bagian dari prediksi, mengingat ini merupakan peluncuran pertama mereka. Karena yang terpenting muatan utama pada test flight kali ini, New Glenn mampu menempatkan objek ke orbit dengan aman. Dalam hal ini ke orbit dekat dengan muatan satelit prototipe bernama Blue Ring yang akan melakukan pengujian teknologi untuk jaringan sistem keamanan mirip dengan Starshield-nya SpaceX. 17 Januari 2025, SpaceX Starship Test Flight 7 diluncurkan dari pad peluncuran A di fasilitas peluncuran kota Starbase, negara bagian Texas. 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Vehicle's pitching downrange. Ya, jadi pada Starship Test Flight 7 menggunakan konfigurasi booster 14 dengan Ship 33. Uji peluncuran kali ini seperti biasa masih merupakan bagian rangkaian tes untuk menemukan sistem dan metode terbaiknya roket Starship yang akan menjadi sistem peluncuran kelas super berat, mulai dari tujuannya ke orbit dekat, program CLPS Artemis, sampai mimpi Elon Musk untuk mengkoloni planet Mars. Profil peluncuran ini masih sama ya dengan sebelumnya, dimulai dari peluncuran di kota Starbase, melakukan penangkapan booster di tower peluncuran, dan Ship 33 akan melakukan perjalanan suborbitalnya mengelilingi setengah bumi dan rencana akan mendarat di Samudra Hindia bagian timur. Dari awal peluncuran semuanya terlihat sangat normal dengan seluruh 33 engine booster 14 menyala sempurna. Tapi dimulai pada di 40 detik terlihat jelas di sini badan Ship 33 seperti terjadi robekan, di mana pada masa ini terlihat tidak mempengaruhi apapun, bahkan sampai prosedur separation dan booster 14 kembali ke tower peluncuran untuk ditangkap. Booster coming in. Get Down ready to- for that boom, Kate. Down to 3 engines. Booster ready for shutdown. Megazilla has caught the booster. Nah, saat masa inilah ketika semua fokus pada keberhasilan booster 14 kembali dengan selamat, ada sesuatu yang terjadi pada Ship 33, di mana satu persatu engine-nya mengalami kegagalan. Dan juga terlihat pada indikator bahan bakar metana juga seperti tersedot habis ya. Dan benar saja beberapa detik kemudian tayangan kamera pada Ship 33 lalu menghilang. Dan SpaceX menyatakan bahwa mereka kehilangan Ship 33 yang karena kegagalan fatal pada engine mengharuskan menjalani prosedur penghancuran diri. Atau kalau orang SpaceX bilang disebut sebagai Rapid and Schedule Disassembly. Kalau diharafiahkan ke bahasa Indonesia menjadi pembongkaran secara cepat yang tidak terjadwal. Tapi sebenarnya sih nama kerennya dari meledak. Oke, apa yang sebenarnya terjadi? Kegagalan fatal Ship 33 ternyata diakibatkan dari kebocoran bahan bakar metana, kemudian membakar seluruh ruang engine Ship 33 yang membuat sistem mematikan engine secara otomatis. Belum ada pernyataan resmi dari Elon atau SpaceX apakah kebocoran bahan bakar ini diakibatkan dari robeknya badan Ship 33 saat detik-detik awal peluncuran. Tidak perlu waktu lama, di media sosial X tiba-tiba dibanjiri oleh postingan video pendek dari berbagai angle yang diambil dari kepulauan Turks dan Caicos di Laut Karibia. Jadi cuplikan video ini adalah reruntuhan Ship 33 yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi pada kecepatan 21.000 km per jam. Tidak ada laporan kerusakan atau korban karena memang reruntuhan Ship 33 akhirnya jatuh di sebelah tenggara kepulauan ini. Walaupun sempat terjadi semacam kepanikan di udara yang jalur padat penerbangan karena memang wilayah kepulauan tujuan wisata, di mana beberapa penerbangan memilih jalur lain ya. Juga ada pesawat yang harus berputar-putar sambil menunggu seluruh serpihan reruntuhan Ship 33 jatuh ke laut. Bahkan ada penerbangan yang tidak mau mengambil risiko dan memilih untuk mendarat di airport yang berbeda dari yang seharusnya.
Nah, dari insiden ini sepertinya akan ada kemungkinan peninjauan ulang peluncuran Starship oleh FAA. Walaupun sebelumnya SpaceX telah mengantongi izin sampai 25 kali peluncuran di tahun 2025. Tapi karena kejadian ini, semua pihak tentu berharap kepastian keamanan peluncuran Starship di masa mendatang. Oke, peluncuran terakhir pekan ini pada hari yang sama, 17 Januari 2025, kita tutup dengan peluncuran dari CASG Long March 2D PRSG-EO-1. Diluncurkan dari situs SLS-2 di pusat peluncuran satelit Jihuan, Cina. Ini meluncurkan satu satelit observasi bumi milik lembaga pemerintah bernama Suparco dari Pakistan. Tujuannya ke orbit sinkron matahari. Oke, itu dia guys, info peluncuran kita pekan ini. Saya Mas Astro pamit undur. Panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.